yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita diberikan kesempatan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tetapi saya yakin Roh Kudus akan menyatukan kita di saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita pada saat ini, mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami boleh naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, hingga di saat ini kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya setiap kami yang sudah boleh siap untuk beribadah kepadamu pada saat ini, yang berada di sini, yang di rumah, maupun dimanapun Tuhan, yang menyaksikan ibadah live streaming kita pada saat ini, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa ada buat kita semua. Biarlah apa yang dilakukan pada saat ini Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini doa dan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Siapkan hati dan pikiranmu, kita masuk dalam pujian. Karena kita percaya bahwa di setiap puji-pujian ada kuasa yang boleh bertakhta di atas setiap pujian. Mari kita bernyanyi yang manis buat Tuhan, karena kasih Tuhan begitu manis buat kehidupan kita semua. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi kita awali dari pujian ya Tuhanku. Ya Tuhanku, hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah syukur kami lewat pujian penyembahan kami yang bisa kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh saya mengundang jemaat semua berdiri. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, inilah yang ku renungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap waktu kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya Engkau begitu manis mengasihi kehidupan kami. Ya benar Tuhan. Haleluya. 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 Bersama-sama dengan imanmu katakan, karena-Mu
berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang berkarya atas hidup kami. Terbukti saat ini Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Semua karena Engkau sungguh luar biasa kebaikan-Mu bagi kami. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Saya persilakan semua boleh berdiri. Kita mau menari buat Tuhan. Kalau ada di samping suami boleh tos, atau mungkin ada di sebelah kanan, katakan, saya siap dipakai sesuka Tuhan. Haleluya. Kita menari buat Tuhan seperti Daud menari. Puji Tuhan. Haleluya. Katakan syalalala, 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 oh. Syalalala, syalalala, oh. Sekali lagi syalalala, 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 oh. Syalalala, syalalala, hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh yes, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimulia. Yang suka sama Tuhan angkat tangannya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Katakan syalalala, 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 oh. Syalalala, syalalala, oh. Sekali lagi syalalala, 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 oh. Syalalala, syalalala, oh. Hidupku ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh yes, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Angkat tangan buat Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, oh. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saya ingin jemaat sendiri, suka-sukamu Tuhan. Amin. Menari yang manis buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Amin. Bersama-sama menari buat Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan.
persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan dibentuk oleh firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan itu adalah kekuatan buat setiap kita semua. Haleluya. Siapkan hati kita masing-masing untuk kita boleh bersekutu dalam firman Tuhan. Siapkan bejana hatimu yang terbaik supaya saat ini setiap kita boleh mengalami pembaharuan yang datangnya dari Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami kembali datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat waktu yang terbaik
yang Tuhan anugerahkan buat kami, untuk kami boleh bersekutu dalam hadirat Tuhan. Bahkan lebih dari itu Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan, dan kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima pada saat ini, semuanya akan menuntun kami kepada jalan yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu Tuhan, dan kuduskan setiap kami yang mendengar firman Tuhan, karena kami merindukan Tuhan Yesus memberkati kami ketika pemberitaan firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara kasih Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena saat ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan dalam ibadah live streaming. Secara pasti saya tidak tahu sampai kapan kita adakan ibadah seperti ini, karena memang sesuai aturan yang ada, mau tidak mau kita harus melakukan ibadah yang seperti ini. Walaupun memang secara aturan pemerintah sekarang ada yang namanya istilah new normal. Jadi ada kebiasaan yang baru yang kita lakukan, tapi itu pun aturannya juga dibatasi. Jadi dalam satu gedung gereja hanya ada 40% jemaat Tuhan yang boleh beribadah. Saudara bisa bayangkan, gereja yang besar pun itu cuma boleh diisi dengan 40% dari seluruh anggota gereja. Jadi dengan kata lain, kita belum memungkinkan untuk kita adakan ibadah seperti biasanya, karena kita udah biasa ibadah di rumah dengan jumlah yang begitu banyak, dan saudara bisa bayangkan kalau kita jaga jarak maka tidak memungkinkan, saudara kasih Tuhan. Tapi saya percaya, sekali lagi saya katakan bahwa saudara, apapun yang memang kita harus lakukan, kita lakukan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan memang kalau bicara secara fisik, secara kekuatan, secara tenaga, secara material pun, ibadah streaming itu lebih besar. Baik secara waktu yang diperlukan, sudah bisa bayangkan kalau kita ibadah seperti biasa cuma butuh waktu 2 jam, habis itu sudah selesai, saudara kasih Tuhan. Tapi kalau kita ibadah streaming, kita mulai dari jam 9 pagi, nanti selesai udah jam 2 siang, saudara kasih Tuhan. Dan itu yang harus kita akui. Belum bicara tentang secara materi yang tentu bicara pengeluaran kas gereja tentu jumlahnya juga lebih banyak daripada ibadah-ibadah yang seperti biasa. Tapi saya percaya bahwa apapun kita akan terus lakukan selama Tuhan kasih waktu kita untuk ibadah. Dan saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya tegaskan kepada setiap saudara bahwa memang dalam ibadah live streaming pun yang namanya persembahan itu tetap diadakan, ya. Jadi mungkin saudara berpikir, kan ibadah kan nggak kumpul, kenapa harus ada persembahan? Saya mau katakan bahwa saudara, satu, persembahan itu merupakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Yang kedua, mari kita belajar memberi, sekalipun mungkin dalam keadaan yang kering, sekalipun mungkin dalam keadaannya mungkin kita nggak punya banyak uang, tapi ketika kita memberi dari ketidakpunyaan kita, justru disitulah kualitas memberimu berkenan di hadapan Tuhan. Oleh saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya tekankan kepada kita semua bahwa setiap ibadah tetap diadakan persembahan di antara setiap jemaat. Dan doa saya supaya setiap jemaat boleh mengalami berkat yang datangnya dari Tuhan. Baik, saudara kasih Tuhan, bulan ini kita membahas satu tema, yaitu komunikasi. Ya, komunikasi. Dan saat ini saya mau bicara tentang komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, nanti dalam waktu yang lain Ibu Gembala akan menyampaikan komunikasi sesama antara manusia dengan manusia. Tapi saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita berkomunikasi diri kita, keluarga kita dengan Tuhan. Baik, mari kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur pasal 65 ayat yang kelima. Mazmur 65 ayat yang kelima. Saya bacakan buat saudara semuanya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus.
Saya mengajak kita membaca bersama-sama ayat ini. Bapak Ibu di rumah, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Amin. Saudara kasih Tuhan, ada 3 hal yang kita bisa lihat dalam ayat ini. Yang pertama adalah kata berbahagialah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang seringkali mendefinisikan kebahagiaan itu dengan bermacam cara, gitu ya. Tapi seringkali orang mendefinisikan kebahagiaan itu dalam pemahaman yang sangat sempit sekali. Contoh seperti ini, ada orang mengatakan, aku akan bahagia kalau aku punya ini, punya itu, aku punya semuanya, aku punya harta, aku punya kedudukan, maka aku adalah orang yang berbahagia. Ada orang yang mengatakan aku tuh bahagia kalau ada orang mengatakan sama aku, kamu tuh hebat loh, kamu tuh luar biasa loh. Maka disitulah kebahagiaan itu muncul dalam diriku. Ada juga yang mengatakan aku ini bahagia kalau misalnya aku memiliki semua hal itu secara ideal, di mana aku nggak bisa sakit, aku nggak pernah mengalami kekurangan, aku nggak pernah mengalami masalah, hidupku lancar-lancar saja, nggak ada tantangan, nggak ada rintangan, maka aku akan berbahagia. Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan bahwa saudara, tidak salah orang mendefinisikan kebahagiaan seperti itu. Tapi saya mau katakan bahwa saudara, hal itu tidak akan pernah benar-benar terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita mengatakan aku bahagia kalau punya ini, punya itu, pertanyaannya ketika kita punya ini dan itu, apakah kita benar-benar bahagia? Belum tentu, saudara kasih Tuhan. Saudara bisa lihat di dunia entertain, ya, saya mengatakan bahwa ada banyak orang-orang yang punya duit, ada banyak orang yang punya semuanya, tapi pada akhirnya mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kurang apa, saudara kasih Tuhan? Atau mungkin saudara mengatakan aku ini bahagia kalau aku ini punya semuanya, sehingga orang mengatakan oh kamu hebat ya, mungkin akan bangga. Tapi ketika ada orang yang lebih di atas yang lagi, maka kebahagiaan itu dengan sendirinya akan bisa luntur, saudara kasih Tuhan. Atau mungkin saya mengatakan aku bahagia kalau aku nggak pernah sakit. Saya mau katakan bahwa saudara, sekuat-kuatnya orang mesti ada waktunya akan sakit. Kalau orang nggak pernah sakit, BPJS nggak laku, saudara kasih Tuhan. Ya, kalau orang nggak pernah sakit, yang namanya asuransi akan tutup. Tapi saya mau katakan bahwa saudara, siapapun kita masih bisa sakit. Siapapun kita masih punya masalah. Bahkan pemazmur mengatakan masalahnya orang benar itu bukan cuma 1, 2, tapi Alkitab mengatakan banyak. Artinya apa? Bahwa hidup ini siapapun kita, dipastikan kita punya masalah, kita punya tantangan. Jadi sekali saya katakan kebahagiaan itu bukan bersumber kepada sesuatu yang kasat mata, saudara kasih Tuhan. Tetapi kebahagiaan itu ketika Daud mengatakan dia berada dekat dengan Tuhan. Hal yang kedua, saudara kasih Tuhan, di sana ada kata-kata yang mengatakan berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat. Siapa yang suruh, saudara kasih Tuhan? Siapa yang suruh mendekat? Tuhan. Firman Tuhan mengatakan gini, bukan kamu yang milih aku, tapi akulah yang milih kamu. Artinya apa, saudara kasih Tuhan? Kalau kita bisa mendekat kepada Tuhan semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak, bukan memang kita pantas, enggak. Tapi memang karena Tuhan menghendaki kita untuk kita mendekat kepadanya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Supaya kita bisa bercengkrama dengan Tuhan sebagai pribadi yang kita sebut ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau malam hari ini saudara bisa bersekutu dengan keluargamu masing-masing, saya mau katakan bahwa saudara, itulah kasih karunia Tuhan. Kalau saya bisa mendekat kepada Tuhan dan saya bisa berkata Tuhan engkau baik, saya percaya itulah kebaikan Tuhan.
Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, mungkin saya masih hidup lama. Mungkin saya masih ada dalam kepercayaan-kepercayaan saya yang lama. Tapi kalau saat ini saya bisa bersekutu dalam hadirat Tuhan, itu memang kebaikan Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika engkau bisa mendekat kepada Tuhan, manfaatkan hal itu sebaik mungkin. Sekali saya katakan, ketika malam ini engkau bisa bersekutu dalam hadirat Tuhan, itulah kesempatan yang terbaik. Dan saya rasa tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang seperti itu. Kalau saudara bisa duduk diam bersama istri, suami, anak, bisa belajar firman, bisa duduk bersama untuk memuji Tuhan, saya katakan itulah yang namanya kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuat hebat kita, saudara kasih Tuhan. Bukan karena kebaikan kita sehingga kita bisa mendekat kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, ada banyak orang yang lebih layak dekat dengan Tuhan, tapi kalau kita dipilih mendekat sama Tuhan, sekali saya katakan itulah yang namanya kasih karunia Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, hal yang ketiga, di sana katakan, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Saudara kasih Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, saya percaya akan mengalami hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Baik, saya mengajak kita untuk kita membahas hal-hal yang tersebut di atas tadi, saudara kasih Tuhan. Nah, Mazmur 65 ayat yang kelima, ini ditulis oleh seorang yang bernama Daud. Ditulis oleh seorang yang bernama Daud, saudara kasih Tuhan. Dan saya percaya Daud adalah orang yang kenyang dengan yang namanya kebaikan. Daud punya semuanya, bicara tahta dia punya, bicara kekayaan dia punya, bicara tentang hal-hal yang lain yang diinginkan oleh semua manusia, Daud punya. Pastinya hal tersebut yang dimiliki Daud bisa membuat dia bahagia. Siapa yang gak bangga punya tahta? Siapa yang gak bangga punya kekayaan seperti Daud? Siapa yang gak bangga punya hal-hal yang banyak yang dimiliki oleh Daud? Tapi kemurahan Tuhan, Daud memberikan teladan buat saya dan saudara. Kebahagiaan bagi Daud ketika dia bisa dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, maaf ya, ada banyak orang yang begitu angkuh, begitu sombong di hadapan Tuhan. Ketika sudah punya ini dan itu, mulai merasa aku ini hebat, aku ini gak butuh Tuhan. Ketika punya keterampilan ini dan itu, kemudian mulai berkata, aku ini loh hebat, aku ini kuat dan lain sebagainya, dan merasa, untuk apa aku ke gereja? Untuk apa aku memuliakan Tuhan? Mari kita belajar seperti Daud. Apapun yang sudah capai dalam hidup ini. Mungkin rumah tanggamu sudah di atas langit seandainya. Mungkin rumah tanggamu sudah terpenuhi semuanya. Tapi saya mau katakan pada saudara, kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa kekayaan yang kita miliki, saudara kasih Tuhan, gak ada apa-apanya dengan kekayaan yang dimiliki oleh Daud. Saya ulang ya, kekayaan yang saudara miliki saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh Daud. Tapi Daud begitu rendah hati, dia mengatakan, Tuhan berbahagialah kalau aku engkau suruh untuk mendekat dalam pelataran-Mu. Saudara kasih Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa kalau saudara ke gereja, kalau saudara bersekutu dengan Tuhan, itu untuk sekedar menyenangkan hati Tuhan. Enggak. Saya ulang ya, jangan pernah berpikir bahwa kalau aku ke gereja, kalau aku nyembah Tuhan, kalau aku memuji Tuhan, itu semata-mata untuk menyenangkan Tuhan. Saya katakan enggak 100% benar. Yang benar adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, justru disitulah kesempatan Tuhan untuk menyenangkan saudara. Jangan dibalik-balik, saudara kasih Tuhan. Alkitab mengatakan sekalipun gak ada orang yang menyembah pun, batu pun bisa dipakai Tuhan untuk menyembah Tuhan. Jadi kalau saudara bisa bersekutu kepada Tuhan, itu bukan semata-mata ingin membuat Tuhan tuh senang, enggak. Yang paling utama adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, justru disitulah kita disenangkan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan kepada saudara bahwa tanpa Tuhan, kita ini lemah. Tanpa Tuhan, kita ini gampang sekali untuk terpuruk, saudara kasih Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan, di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat
apa-apa. Itu Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Di luar Tuhan saya itu nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, saudara yang ada di rumah, engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara kasih Tuhan, coba saudara checklist ya masing-masing di hadapan Tuhan. Apa sih yang kita punya? Apa sih yang kita sudah miliki saat ini? Saya katakan bahwa saudara, hartamu, kekayaanmu, saya mau katakan kalau enggak kita yang ninggalkan, kita yang ditinggalkan, saudara kasih Tuhan. Saat ini saudara bisa melihat sebuah fenomena yang terjadi di negeri Paman Sam, Amerika. Di sana orang-orang kaya secara cepat dibikin miskin, saudara kasih Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saudara bisa melihat toko-toko emas dijarah dalam waktu cuma sehari, ya, toko-toko dengan produk-produk yang luar biasa yang harganya bukan cuma 1 juta, 2 juta, bahkan ratusan juta itu bisa dijarah dalam waktu 1 hari. Artinya apa saudara kasih Tuhan? Apa yang kita miliki itu bisa meninggalkan kita, atau mungkin kita yang meninggalkannya. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Makanya sadari, siapapun saudara, saudara butuh Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini, ya, saudara butuh Tuhan. Ayo kita eratkan kebersamaan kita, walaupun mungkin kita nggak bisa lagi bergandengan tangan, karena aturan pemerintah memang seperti itu, saudara kasih Tuhan. Tapi hatimu, ayo kita saling bergandengan tangan. Saat-saat seperti ini orang gampang konflik, saudara kasih Tuhan. Saat-saat seperti ini orang gampang tersinggung. Masalah pribadi dibawa kepada masalah yang lebih luas. Nah, ini bahaya. Ya. Gara-gara nggak punya duit, nanti anak jadi sasaran, tetangga jadi sasaran. Itu bahaya, saudara kasih Tuhan. Tapi ketika hubunganmu dengan Tuhan itu dekat, komunikasimu dengan Tuhan itu baik, saya percaya apapun masalahmu nggak akan pernah membuatmu stres. Ya. Makanya saudara kasih Tuhan, saya berupaya bagaimana setiap hari saudara boleh disirami firman Tuhan. Walaupun saya membuatnya cuma durasi yang nggak lama, 3 menit saya buat. Tujuan saya cuma satu, supaya kedekatanmu dengan Tuhan terbina, saudara kasih Tuhan. Ya, saya sadar ada banyak waktu yang harus saya siapkan di sana untuk membuat satu perenungan firman Tuhan yang mungkin durasinya cuma 3 menit. Nggak lama 3 menit. Tapi kadang saya menyelesaikannya sampai jam 2 pagi, saudara kasih Tuhan. Ya. Supaya apa sih? Besok jam 6 pagi jemaat Tuhan bisa lihat, bisa bersekutu dengan firman Tuhan. Cuma itu tujuan saya. Mendekatkan saudara dengan Tuhan. Karena kita tanpa Tuhan, saya katakan, kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya tolong dicermati setiap firman-firman yang setiap pagi saya sampaikan. Ya, Pak, aku nggak punya kuota, Pak. Kalau itu masalahnya, berdoa supaya punya kuota. Ya, bahkan mungkin, Pak, gimana Pak caranya, Pak? Aku nggak punya duit. Ya sekali lagi, kalau memang terpaksa nggak punya duit, ya saudara bisa datang ke tempat saya, Pak. Aku mau sebentar aja 3 menit. Kenapa? Mau muter videonya Bapak, misalnya seperti itu. Ada banyak cara, saudara kasih Tuhan. Seringkali kita bisa nonton video di WhatsApp, kita bisa nonton video di mungkin di YouTube. Untuk hal-hal yang lain, kita bisa untuk mengeluarkan kuota seperti itu. Tapi untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang cukup 3 menit saja, seringkali kita sayang dengan kuota kita. Dengar baik-baik, saudara kasih Tuhan. Pengorbananmu untuk Tuhan, saya kok yakin gak akan pernah dibuat sia-sia. Mesti ada berkatnya, walaupun dalam bentuk yang lain. Ya, kita mengorbankan kuota bukan berarti nanti kita harus mendapatkan kuota. Enggak harus seperti itu. Siapa tahu kita korban kuota mungkin secara nominal cuma ya 5.000, 10.000. Tuhan kirim berkat yang lebih lagi buat saya dan saudara. Bisa enggak kira-kira? Saya percaya bisa. Tapi karena kita seringkali hitung-hitungan, waduh nanti 3 menit ini berkurang berapa giga ya, 3 menit berapa mega ya, dan lain sebagainya. Sehingga malaikat surga pun mulai hitung-hitungan, loh Tuhan itu loh Tuhan, untuk dengar firman aja untuk 3 menit kok rasanya kok pelit banget ya Tuhan. Ya udah Tuhan, dipending dulu aja berkatnya. Kasih siapa? Kasih Pak Odia saja, rugi saudara. Ya,
Doa saya setiap kita boleh mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dalam segala perkara. Kenapa? Ya saya katakan manusia itu lemah. Gampang letih lesu dan berbeban berat. Itu manusia. Alkitab mengatakan, marilah kepadaku, itu Matius 11:28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ketika kita duduk dekat dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, justru disitulah letak kelegaan dalam hidupmu. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan hak istimewa loh yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Kita bisa masuk kamar, kita tutup pintu, kemudian kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Itu anugerah tersendiri yang saudara miliki di hadapan Tuhan. Gak semua orang bisa itu, saudara kasih Tuhan. Orang Kristen itu cukup dengan suara lirih, Bapa di surga, Tuhan dengar. Saudara bisa pakai bahasa apapun, Tuhan bisa berkomunikasi dengan saudara. Orang seringkali berkatakan, oh kalau panggil Tuhan tuh harus YHWH, manggil Tuhan tuh harus Yehova, manggil Tuhan tuh harus dan lain sebagainya. Halah. Apapun sebutanmu buat Tuhan, ya, selama kita memang memberikan penghargaan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan dengar itu. Ya, terima kasih Tuhan. Mungkin kalau saya orang Jawa saya mengatakan Gusti matur suwun, berkati panjenengan, kula tansah diberkahi Gusti. Ya. Mungkin orang dari Maluku mengatakan dangke banyak, tete manis. Saya baru tahu kenapa kok orang Ambon tuh manis-manis, karena apa? Karena memang Tuhan pun dipanggil tete manis, saudara kasih Tuhan. Ya, saudara bisa pakai bahasa apapun, saya percaya Tuhan bisa berkomunikasi dengan saudara. Bahkan gini loh, bahasa tetesan air mata pun Tuhan tahu. Saudara kasih Tuhan, kalau kita manusia seringkali kita dibohongi dengan air mata buaya. Gitu ya. Seorang pria kemudian kalau ada pasangannya nangis gitu, entah itu sungguh-sungguh atau air mata buaya, langsung saudara kasih Tuhan. Kamu njaluk apa sayangku gitu. Ya, cuma dengan apa? Tetesan air mata. Tapi Tuhan tahu tetesan air mata, Tuhan tahu. Tetesan air mata pas butuh saja Tuhan tahu. Ya, nangis tapi pas butuh saja. Tapi begitu sudah dijawab sama Tuhan, hilang dalane, saya kasih Tuhan. Nek bisnisnya sepi, waduh langsung nangis, gero-gero, Tuhan tolong bisnisku sepi ya Tuhan. Begitu diberkati, hilang dalane. Jadi Tuhan tuh tahu bahasa tetesan air mata, saya kasih. Jadi jangan pernah istilahnya kita itu munah di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan nggak bisa ditipu seperti sinetron yang cukup dikasih tetes air mata kemudian nangis, nangis, enggak, pada itu cuma tetes air mata. Tuhan nggak bisa ditipu seperti itu. Olehnya saya kasih Tuhan, saudara bisa perhatikan bahasa apapun Tuhan ngerti, sampai bahasa air mata pun Tuhan ngerti. Intinya apa saudara kasih Tuhan? Kalau Tuhan ngerti bahasa kita, harusnya kita punya kedekatan dengan Tuhan. Kita terus berkomunikasi dengan Tuhan dalam segala perkara. Coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-25. Mazmur 73 ayat yang ke-25. Firman Tuhan mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara kasih Tuhan, ini tentu bahasa yang luar biasa, firman yang luar biasa, di mana pemazmur mengatakan, Tuhan, nggak ada yang kuingini lebih di dunia ini selain daripada Tuhan. Saya percaya kalau bicara harta, saudara pengen punya harta, betul? Kalau saudara nggak pengen punya harta, saudara lagi gangguan jiwa. Saya ngomong apa adanya. Setiap saudara mesti pengen dibuat Tuhan, aku pengen kaya, itu mesti. Tuhan, aku pengen kaya, pengen sehat, pengen gak ada masalah, ya itu manusia lumrah punya seperti itu, saudara kasih Tuhan. Tetapi Mas mengatakan keinginannya akan Tuhan itu lebih daripada segala-galanya. Kalau saat ini saudara menginginkan Tuhan lebih dari segala-galanya, saya percaya gini loh,
apapun yang menjadi kebutuhan saya dan saudara, Tuhan pasti campur tangan di sana. Saudara bisa perhatikan Matius pasal 6:33 mengatakan di sana bahwa carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yang terpenting apa? Carilah Tuhan dulu, cari kebenaran dulu, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jangan dibalik. Orang itu maunya ditambahkan dulu. Tuhan pengen kaya, pengen punya mobil, pengen istri 5 misalnya. Itu kebangetan. Kasih Tuhan. Ya baru itu nanti aku cari Tuhan. Jangan. Justru cari Tuhan dulu, maka disitulah janji Tuhan akan dinyatakan bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Mari kita sadar bahwa seperti pemazmur, tidak ada yang diingini di bumi ini selain daripada Tuhan. Firman tadi mengatakan dalam bagian yang terakhir tadi, dalam Mazmur 65:5 mengatakan gini, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-mu yang kudus. Oh, janji luar biasa saudara kasih Tuhan. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, firman Tuhan mengatakan kita akan dikenyangkan. Dengan apa saudara kasih Tuhan? Dengan segala yang baik. Ini omongan Tuhan loh ya. Ini firman-Nya Tuhan dan saudara tinggal mengaminkan apa yang Tuhan katakan di sana. Orang itu kalau dekat dengan Tuhan, dia akan dikenyangkan. Apa itu dikenyangkan? Berarti tidak pernah dibuat kelaparan. Orang itu kalau dekat dengan Tuhan, dia nggak akan kelaparan dengan yang namanya kebaikan Tuhan. Banyak orang berkata gini, Pak, kenapa sih aku nggak pernah mengalami pertolongan Tuhan? Pak, kenapa sih kok doaku nggak dijawab? Pak, kenapa sih kalau si A, si B, si C itu bisa ditolong, tapi aku kok cuma melihat saja? Ayo kita checklist hidup kita masing-masing. Karena saya percaya Tuhan nggak pernah berdusta dengan janjinya. Kalau memang kita benar-benar mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, maka kita akan dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Ya memang sih, kalau kita bicara doa, nggak serta-merta hari ini doa, langsung beberapa saat kemudian langsung dikasih. Nggak juga seperti itu. Tapi paling tidak saya percaya, apa yang kita minta, kalau kita dasari dengan sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan, saya percaya di sana Tuhan pasti akan campur tangan. Tinggal bicara waktu aja saudara kasih Tuhan. Ya. Karena saya percaya bahwa bagi orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan pun akan sungguh-sungguh dengan kehidupannya. Saya ulang ya, ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan pun akan sungguh-sungguh sama kita. Itu pasti. Tapi kenapa kok sepertinya Tuhan tuh gak begitu peduli sama kita? Jangan-jangan kita gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ibadah kita, ibadah yang yes pokoknya ibadah. Terima kasih Tuhan, walaupun kita live streaming, doa saya, harapan saya, tetaplah niat ibadahmu tetap ada dengan sungguh-sungguh. Jangan karena live streaming kemudian tenang aja lah, kan gak ada gembala, gak ada rohaniawan yang lihat, ya ibadah sambil makan kacang, ya ibadah sambil mungkin makan pisang, sarungan, sudah kasih Tuhan ya, pakai kaos oblong misalnya seperti itu, ya memang Tuhan gak lihat bajumu, tapi Tuhan istilahnya gini, Tuhan tuh lebih suka kalau kita memberikan kesiapan hati kita dengan baik. Ya, ini saya nggak nyinggung yang pakai kaos oblong loh ya, enggak. Karena mungkin memang sumuk ya, siapa tahu sumuk saya kasih Tuhan. Panas misalnya, wah panas pakai kaos oblong ya. Tapi lebih baik saya kasih Tuhan kita pakai baju yang baik juga ketika kita ibadah. Jangan pakai daster. Ya apalagi you can see ya, you can see yang diangkat sana sini bisa kelihatan. Ya kalau bisa lah, saya percaya bongkar tuh lemari baju kita masing-masing, pilih yang terbaik. Wah ini cocok buat ibadah. Pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga apa sih? Sehingga Tuhan itu dipermuliakan dengan apa yang kita lakukan. Karena orang Jawa itu ngomong gini, ajining rogo soko bu sono. Artinya harga dirimu itu dilihat dari pakaianmu.
Loh Pak, aku kan nggak punya baju yang baru. Nggak harus baju yang baru. Ya, saya masih ingat dengan lagu yang pernah saya nyanyikan. Ya, baju baru alhamdulillah, tuh dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Kan gitu. Terima kasih Tuhan. Nggak harus baru. Yang penting jangan berlubang. Ya. Lubang itu cuma ada di lubang untuk masukkan tangan, ya. Jangan ada lubang di sana sini, saudara kasih Tuhan, ya. Saya takut nanti saudara masuk angin ketika ibadah nanti. Puji Tuhan, ya. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan pasti dikenyangkan dengan segala yang baik, ya. Segala yang baik itulah yang menjadi janjinya Tuhan. Dan kalau Tuhan mengatakan segala yang baik, itu berarti memang benar-benar baik. Kalau manusia mengatakan, oh ini baik, belum tentu itu baik, saudara kasih Tuhan. Ya, orang mungkin mengatakan, saudara beli buah misalnya, oh ini baik, ini nanti yang pokoknya nanti mesti puas. Saudara beli sampai di rumah, belum tentu itu benar-benar baik, saudara kasih Tuhan. Ya, saya pernah ada teman yang beli durian, ya karena harganya murah dia tertarik, saudara. Wah ini baik Pak. Beli 100.000 dapat durian beberapa biji sampai di rumah nggak bisa dimakan, saudara kasih Tuhan. Ya. Itu manusia mengatakan yang baik tapi belum tentu itu baik. Tapi kalau Tuhan mengatakan memang baik, saya percaya itu memang benar-benar baik. Allah itu nggak pernah memberikan kebaikan itu mutunya mutu yang KW. Ya saudara tahu KW pun ada KW 1, KW 2, KW 3. Tapi kalau Allah memberi itu memang mesti benar-benar yang original, memang benar-benar baik. Terima kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Terima kasih Tuhan. Allah memberikan apa yang baik. Apa yang baik di rumah Tuhan? Mazmur 36 ayat yang ke-9. Apa yang baik yang ada di rumah Tuhan? Mazmur 36 ayat yang ke-9. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, firman mengatakan mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Saudara kasih Tuhan bicara lemak, kalau dalam perjanjian lama itu bicara tentang sesuatu bagian yang terbaik, yang hanya dikhususkan untuk Tuhan. Jadi kalau orang mempersembahkan korban, maka lemak itu dibakar sehingga nanti asapnya itu membumbung ke atas dan disitulah Tuhan dipuaskan. Jadi sekali lagi, lemak adalah bagian yang terbaik. Tetapi kita bersyukur bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, bagian yang terbaik bukan hanya untuk Tuhan. Alkitab mengatakan kita dikenyangkan dengan lemak di rumahnya Tuhan. Artinya apa? Dengan sesuatu yang punya kebaikan, kualitas yang harusnya milik Tuhan, juga dibagikan buat saudara. Saya percaya bahwa kalau bicara tentang apa yang baik yang Tuhan miliki, itulah nanti yang akan diberikan kepada saudara. Mungkin saudara mengatakan saat ini, Pak, apa baik Pak? Wong PHK kok baik? Pak, apanya baik Pak? Lo nggak punya uang kok baik? Pak, apa yang baik Pak? Rumah tangga berantakan kok baik? Saya percaya apapun kondisimu saat ini, selama kita tekun tulus di hadapan Tuhan, maka sesuatu yang buruk pun Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang terbaik untuk hidupmu dan hidupku. Olehnya saudara kasih Tuhan, di dalam rumah Tuhan kita akan dikenyangkan dengan kebaikannya Tuhan, dengan lemak yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Sekali lagi, lemak itu bicara tentang kebahagiaan dalam mutu yang paling tinggi, saudara kasih Tuhan. Olehnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini mari kita sadari, ketika aku dekat dengan Tuhan, maka aku akan mengalami kebahagiaan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Hal yang kedua, saudara kasih Tuhan, di sana katakan engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Bicara air, itu bicara tentang kebutuhan yang paling utama. Manusia nggak dapat air maka akan terjadi dehidrasi, kekurangan cairan, dan itu akan mengakibatkan sesuatu yang
yang fatal, saudara kasih Tuhan. Demikian saya dengan saudara juga, ketika kita dekat dengan Tuhan, bicara air itu bicara kesegaran. Saudara akan mengalami kesegaran yang datangnya daripada Tuhan. Kenapa kok orang itu kelihatannya wajahnya itu manyun, ya, bawaannya marah, nanti dikit-dikit komplain, dikit-dikit emosian, dikit-dikit nanti ya nulis di statusnya, aku lagi marah misalnya, aku lagi jengkel misalnya, aku lagi bla 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 misalnya. Kenapa? Ya karena nggak dapat kesegaran dalam hidupnya. Kenapa kok nggak dapat kesegaran? Ya mungkin karena nggak dekat dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ibadah tidak serta-merta itu jaminan engkau dekat dengan Tuhan. Karena kedekatan itu bicara tentang kualitas hatimu di hadapan Tuhan. Ya. Ketika engkau sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, saya percaya kok hidupmu akan mengalami kesegaran. Ya. Sehingga apapun orang mau ngomong A, B, C, dan D, ya sudah. Wong orang ngomong itu nggak kulaan, seperti Pak Hodia bilang. Ngapain harus dibingungkan, saudara kasih Tuhan? Ya. Orang itu kalau hidupnya seger, saudara kasih Tuhan, itu auranya itu aura yang menyenangkan, orang lain itu senang, saudara kasih Tuhan. Daripada saudara wajahnya bertutut, itu kalau wajah-wajah yang bertutut itu lebih enak saya lihat berutu ayam daripada lihat muka yang seperti itu. Enggak enak loh, saudara kasih Tuhan. Ya, ayo kita jaga hati kita dengan kita dekat dengan Tuhan. Gitu. Orang itu kalau dekat dengan Tuhan bisa dilihat dari statusnya, saudara kasih Tuhan. Status WA-mu itu apa? Status Facebook-mu itu apa? Itu bisa dilihat engkau itu dekat dengan Tuhan apa enggak. Gitu. Ada orang itu kalau bikin status di WA, status di Facebook, orang itu nyinggung sana, nyinggung sini. Itu yang baca itu enggak damai loh, saudara kasih Tuhan. Pertanyaannya untuk siapa? Untuk apa? Tuhan dimuliakan enggak di sana? Saya percaya enggak. Saya bukan apa sih, tapi dalam hidup ini saya biasa untuk kalau bisa ini membuat status baik itu Facebook, status WA, itu sesuatu yang positif. Ketika orang membaca, orang itu istilahnya apa ya? Adem gitu loh ya. Ya, orang baca, oh mendapatkan berkat di sana. Jadi saya tekankan buat jemaat Tuhan ya. Bersyukur kalau ada Facebook kita miliki. Tapi jangan pernah melampiaskan emosimu, melampiaskan unek-unekmu itu di Facebook. Gak ada jawaban di sana. Paling nanti yang jawab itu orang-orang yang memang sepaham. Tahu sepaham ya? Sedarah, namanya sedarah itu DNA-nya sama, gitu. Ketika sudah memiliki satu, nanti yang istilahnya yang setuju, iya ya, nah, kemudian sudah akan puas. Oh, statusku direspon. Apalagi like-nya itu banyak, jempolnya banyak. Dengar baik-baik, itu adalah orang yang sepaham denganmu kalau memang itu statusnya nggak berkenan. Gitu. Jadi saudara kasih Tuhan, ayo segala sesuatu ngomong sak ngomong. Itu kalau bisa enak di telinga. Ya. Mungkin wajah kita wajah-wajah yang pas-pasan. Ya. Wajah kita mungkin seperti wajah saya ini kan ya wajah yang sudah terlalu banyak didiskon. Gantengnya maksudnya. Tapi saya nggak mau mengurangi wajah udah diskon ini dengan penampilan yang justru membuat saya semakin diskon lagi. Tapi bagaimana saya di-upgrade lagi, saudara kasih Tuhan. Sehingga orang itu lihat saya itu sepertinya orang itu punya duit banyak gitu. Padahal juga enggak. Kadang ada tetangga datang itu, Pak bisa pinjam Kak uangnya berapa? Saya cuma butuh 10 juta. Loh, saudara kasih Tuhan. Saya tinggal tunjukkan, ini loh dompet saya ada enggak 10 juta. Wah tapi Bapak kan punya simpenan. Siapa pulang punya simpenan? Istri saya cuma satu kok simpenan. Enggak Pak, maksud saya uangnya. Enggak ada simpenan. Saudara kasih Tuhan. Jadi penampilanmu itu paling enggak memberikan orang itu berkesan,
wah ini orang ini sukacita. Lebih baik seperti itu. Daripada kita punya semuanya, tapi kita memberikan ekspresi yang sebaliknya, itu orang justru akan merasa diberkati dengan hidupmu. Sekali saya katakan buat saudara, hidupmu akan menjadi berkat ketika ada kesegaran, baik dalam perkataan, tindakan, sikap dan lain sebagainya. Dan orang itu bisa mengalami kesegaran dalam perkataan, tindakan kalau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, orang itu yang suka berkomunikasi dengan Tuhan, dengan sendirinya, bahasa komunikasinya dengan sesama mesti akan baik. Contoh gini ya, kalau kita biasa ngobrol dengan orang-orang suka pojok kampung, tahu ya pojok kampung ya, kalau sudah melihat GTV, itu kan pojok kampung, ya, yang harusnya cuma bilang mati gitu aja kan, itu nih bahasa pojok kampung bisa bongko dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan pojok kampung. Tapi kalau orang udah biasa bersekutu dengan Tuhan, begitu dengan keluar, bahasa surgawi itu akan termanifestasi dengan kepada sesamanya. Olehnya saudara kasih Tuhan, saya katakan kita perlu memiliki kesegaran yang Tuhan kasih buat saya dan saudara. Ingat ya, dunia gak akan pernah memberikan kesegaran yang sempurna. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kesegaran yang sempurna. Yohanes pasal 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Yang dimaksud air ini adalah air dari dunia. Kalau kita mengandalkan apa yang dunia bisa buat, ya memang seger. Tapi kesegaran yang dunia berikan itu cuma sesaat. Saudara misalnya di rumah nonton Sule misalnya. Ya, aku nggak ibadah, kenapa? Aku mau nonton Sule dulu. Ya mungkin waktu nonton Sule, saudara bisa ketawa, saudara bisa waduh sampai ngekal, saudara kasih. Ketawa mungkin sampai bagaimana rupanya. Tapi itu cuma sesaat. Tapi kalau rasa kegiranganmu itu yang Tuhan yang buat, saya percaya itu kualitasnya akan lebih daripada semuanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kedekatanmu dengan Tuhan memang gak serta-merta langsung hutangmu itu habis lunas. Enggak. Kedekatanmu dengan Tuhan bukan berarti langsung cicilan motor yang dari 35 kemudian jadi 1 langsung. Enggak. Tetap aja 35 tetap 35. Angsuran rumah misalnya kurang 10 tahun ya tetap 10 tahun. Tapi paling enggak dengan dekat dengan Tuhan, di situ akan muncul yang namanya damai sejahtera. Saya punya rumah yang saya beli secara mencicil sampai mecicil. Terima kasih Tuhan. Enggak terasa durasi 10 tahun, sekarang sudah 8,5 tahun. Tinggal 1,5 tahun lagi, habis itu lunas. Ya memang dalam perjalanan waktu yang ada, ya kadang waktu harus berusaha, tapi tetap ada damai sejahtera di sana, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi damai sejahtera itu bukan cuma pada waktu sesaat saja. Contoh gini, orang ambil motor, ya, misalnya ambilnya secara kredit, ya, nggak usah gimana-gimana. Kalau memang orang itu tergantung kemampuan. Saya pun juga pernah kredit, ambil motor juga kredit. Maksudnya gini loh, jangan sampai pas awal-awal pertama pakai saja saudara langsung senangnya minta ampun. Begitu sudah 1 bulan 2 bulan, mulai puyeng saudara kasih. Gimana nanti ya? Santai saja. Dekatmu dengan Tuhan, saya percaya itulah sumber berkat. Nanti kan ada saja Tuhan tolong. Selama apa? Selama kita dekat dengan Tuhan. Jadi saya kasih Tuhan, kedekatan dengan Tuhan itu memberikan kesegaran. Mazmur 36 ayat selanjutnya, ayat yang ke-10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Di dalam Tuhan itu ada sumber hayat. Hayat itu hidup, kehidupan. Jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka di sana ada sumber kehidupan. Ada kekekalan yang Tuhan kasih buat saya dan saudara.
Ada jaminan kalau kita dekat dengan Tuhan, hidup kekal itu ada buat kita semua. Saudara kasih Tuhan, saat-saat ini banyak orang takut mati. Karena apa? Corona. Ya, takut mati. Bahkan kapan hari ada yang bilang, aku tuh mati nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan sampai pas waktu corona. Biar ada yang nganter, kata seperti itu. Saudara kasih Tuhan, nek waktu mati ya mati. Toh juga seandainya kita meninggal pun ada nganter nggak ada yang nganter juga nggak ada masalah. Saudara pun nggak tahu, ambil aja gini lah. Saya aja misalnya panggil Tuhan. Walaupun nggak karena corona tapi nggak ada yang nganter karena takut corona. Saya tuh juga nggak tahu. Saya nggak buka peti saya kemudian ngintip siapa ya sih nganter ya. Ada jemaatnya nganter nggak? Saya nggak bisa seperti itu. Intinya apa sih? Mati kapanpun itu nggak jadi masalah. Kenapa? Yang penting ada jaminan kehidupan yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, hidup ini kita harus sadar bahwa ada sebuah kepastian di dalam Tuhan. Dulu saya berpikir bahwa masuk surga itu mudah-mudahan. Insya Allah. Ya, nek Tuhan baik ya mudah-mudahan masuk surga, nek enggak ya wis nyemplung neraka. Tapi Alkitab mengatakan di dalam Tuhan di sana ada kepastian keselamatan. Jadi saudara kasih Tuhan, saat ini saya mau tegaskan buat saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, bilang ya Aba, iya Bapa. Setiap saat memiliki persekutuan dengan Tuhan secara dekat sekali. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara membangun sebuah hubunganmu dengan Tuhan? Mesbah keluargamu seperti apa? Di masa-masa sulit seperti ini, adanya banyak virus seperti ini, sudahkah kita bangun mesbah kita di hadapan Tuhan? Kalau enggak, ayo perbarui hubunganmu dengan Tuhan. Karena ini merupakan satu anugerah. Kalau Tuhan kasih kesempatan untuk kita mendekat, gunakan kesempatan dengan sebaik mungkin. Pak, suamiku angel Pak kalau diajak bangun Pak. Ya sudah, mulailah dulu dengan dirimu sendiri. Ya, nyanyi. Saya percaya nanti kan makin lama kan nanti kan suami juga akan tertarik. Ya. Walaupun mungkin doanya sambil ngantuk-ngantuk, ya sudahlah. Yang penting suami mulai ikut. Belum ikut Pak, naikkan lagi suaranya lebih kencang. Haleluya, puji Tuhan. Nanti kan akhirnya bangun juga. Semuanya butuh proses. Tapi sekali saya katakan, di dalam mesbah, disitulah kunci kesegaran yang Tuhan kasih buat saudara. Orang itu kalau membangun hidupnya, memulai hidupnya dengan sebuah persekutuan dengan Tuhan, saya percaya kesegaran hidupnya mesti beda. Daripada tanpa memulai aktivitas tanpa Tuhan. Ya, jadi minimal gini saudara kasih Tuhan, kalau memang kita belum bisa berdoa 1 jam, 1,5 jam di pagi hari, ya paling enggak begitu kita mau bangun, duduk diam dulu, mengucap syukur di hadapan Tuhan, bangun komunikasimu sebentar, mungkin enggak lama dengan Tuhan, setelah itu serahkan kehidupanmu sepanjang hari dengan Tuhan. Ya, nanti dengan berjalannya waktu, tambah lagi waktunya, saya percayakan nanti akan lebih terlatih dengan sendirinya. Pak, saya kuatnya cuma 5 menit Pak saat teduh, enggak apa-apa. Nanti kan makin lama bisa 10 menit, naik lagi, seperti itu saya kasih Tuhan. Sesuatu yang lama itu dimulai dari sesuatu yang memang mungkin dalam waktu yang tidak lama dulu. Saudara nggak pernah baca firman Tuhan, mulailah dengan baca. Walaupun cuma 1 pasal, nggak apa-apa, mulai baca firman. Karena dari firman Tuhan itulah kita bisa berkomunikasi. Kalau hidupmu tak mau firman, saya percaya nggak akan pernah ada kekuatan di sana. Ya. Tapi coba kalau hidup itu diisi firman. Bicara sana, bicara sini, mesti ucapannya ucapan firman. Makanya saudara kasih Tuhan saat ini, bangun komunikasimu dengan Tuhan. Karena itu merupakan satu anugerah yang Tuhan sudah berikan buat saya dan saudara. Itu kesempatan yang Tuhan berikan saya dan saudara. Dan jangan pernah mengabaikan kesempatan yang Tuhan kasih. Tuhan kasih kesempatan kita bersekutu karena cuma satu hal, supaya saya dan saudara mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Saya percaya setiap kita di rumah kita pengen bahagia, amin.
Kalau pengen bahagia, milikilah kedekatanmu dengan Tuhan. Mulai bangun mesbahmu di depan Tuhan, ya. Alkitab mengatakan, tutup kamarmu, mulai berdoa pada Tuhan. Saya percaya hidupmu akan mengalami yang namanya perubahan. Kapan Pak dimulai? Jangan tunggu besok. Secepatnya dimulai. Karena besok, kalau kita besok itu akhirnya nanti tahun depan pun gak akan pernah dimulai. Ya, makanya saya tekankan buat suami-suami, saudara adalah imam. Ya, suami-suami, saya katakan kita adalah imam. Imam itu siapa sih? Imam itu adalah pribadi yang menjadi pengantara antara umat dengan Tuhan. Nah, kalau imam itu rutok, mau dibawa kemana keluarganya? Kalau imamnya sibuk dengan urusan sendiri, kapan mau bersekutu dengan Tuhan dan mau dibawa mana keluarganya? Terima kasih Tuhan, waktunya sudah semakin hari semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Saudara jangan berpikir, oh nanti ajalah dekat dengan Tuhan. Ingat, ada waktunya nanti kita akan dibikin Tuhan kecewa kalau kita nggak memulai keintiman kita dengan Tuhan. Alkitab mengatakan, satu orang diangkat, satu orang ditinggal. Ya, kalau istri setia, istri yang diangkat Tuhan, suaminya tinggal. Dan ketika suami ditinggal sama Tuhan, ya sudah mengalami hal-hal yang akan Alkitab mengatakan tidak akan mengenakkan dalam hidupnya. Di dalam kekristenan nggak ada istilahnya surga nunut neraka katut, nggak ada. Itu nanti kasihan kalau pasangannya kurus. Contoh gini, saya sungguh-sungguh, istri saya nggak sungguh-sungguh. Nanti saya diangkat kemudian istri saya gandol kaki saya, waduh. Bisa-bisa dua-duanya nggak terangkat, saudara kasih Tuhan. Karena berat badan saya dengan berat badan istri saya itu jauh. Saya 50, istri saya 60, bahkan lebih. Jadi saya nggak bisa, istri saya nggak bisa mengandalkan, oh nanti aku ikut suamiku aja lah untuk ke surga. Enggak. Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Suami-suami yang nggak suka gereja, ingat, bisa saja sebentar lagi saudara dipanggil Tuhan. Pertanyaannya, apa yang kau siapkan? Masuk surga nggak cukup cuma percaya Yesus, enggak. Tapi masuk surga butuh iman yang disertai dengan perbuatan. Hei istri-istri yang malas ke gereja, ingat, jangan-jangan besok waktu kita udah selesai. Tapi selama ada kesempatan, muliakan Tuhan. Orang itu biasanya kalau dekat dengan Tuhan, itu kalau punya masalah. Jangan tunggu punya masalah baru dekat dengan Tuhan. Itu namanya, ya, boce, percuma, saudara kasih Tuhan. Ya, ada masalah, nggak ada masalah, dekat dengan Tuhan. Kalau nunggu masalah baru dekat dengan Tuhan, wah itu nanti sudah kasep, saudara kasih Tuhan. Jadi malam hari ini ayo bangun komunikasimu dengan Tuhan. Ya, anggap aja gini, kalau aku dekat dengan Tuhan, kenapa? Ya karena besok bisa saja aku dipanggil Tuhan. Kalau orang sadar bahwa besok itu bisa mati, dia akan sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa orang nggak dekat dengan Tuhan? Karena dirinya berpikir besok aku belum mati. Ayo suami-suami, istri-istri, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Supaya apa? Ketika nanti nama kita dipanggil, Badrun mengatakan, ya saya siap. Tukini, ya saya siap. Kenapa? Sudah bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Jangan sampai nanti dipanggil, Pak Imo, oh sebentar Tuhan, aku belum ikut ibadah tadi, tak ibadah dulu. Kasep, terlambat sudah kasih Tuhan. Jadi mumpung belum ada panggilan, ya, karena panggilan itu bisa sewaktu-waktu, ayo kita dekat dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, kebahagiaan cuma dapat di satu, ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang namanya kebahagiaan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan kita akan dikenyangkan dengan kebaikannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua pada kesempatan malam hari ini. Pemusik WL Singer, mari maju. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku. Kita pujikan dari awal pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Lebih tinggi lagi kita pujikan pujian ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah Tuhan ketika kami bersekutu dengan Tuhan, ketika kami bisa berkomunikasi dengan Tuhan, baik diri kami, keluarga kami bisa bercengkrama, kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Maka itulah keindahan dalam kehidupan kami, maka itulah kebahagiaan dalam diri kami ya Tuhan. Malam ini Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap kami Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami termotivasi untuk kami dekat dengan Tuhan, menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena ketika kami dekat dengan Tuhan,
kami akan dipuaskan dengan kebahagiaan Tuhan. Ketika kami dekat dengan Tuhan, maka kami akan mengalami kesegaran yang baru yang datangnya dari Tuhan. Bahkan ketika kami dekat dengan Tuhan, kehidupan kekal menjadi jaminan buat kami semuanya. Mari Bapa di surga, biarlah kuasa firman Tuhan termeterai pada kesempatan saat ini. Allah memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan Warta Sepekan dan kita juga akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Saya minta yang bertugas. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Di tempat ini kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau masih memberi kami kesehatan hingga kami boleh menikmati setiap berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, terima kasih buat setiap rezeki yang Tuhan boleh beri bagi kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan khususnya di tempat ini. Engkau menolong kami untuk dimampukan Tuhan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketulusan hati, kami memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang dimampukan Tuhan untuk selalu memberi buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nama Tuhan yang akan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, sesuai dengan himbauan pemerintah, untuk minggu depan kita masih tetap mengadakan ibadah secara live streaming sampai waktu yang ditentukan. Kita percaya apapun bentuk ibadah kita, baik di gereja maupun di rumah, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Tetap semangat dan rajin mencari Tuhan, dan setiap orang yang mencari kebenaran firman Tuhan pasti akan diberkati. Itu pengumuman kita sepanjang seminggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya kembalikan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang semua berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, dan kiranya
Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang baik untuk kami bisa menyelesaikan ibadah kami pada saat ini. Memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan, baik WL Singer, pemain musik, multimedia, soundman, pengumuman, pemberi kolekte, semua Tuhan berkati. Biarlah semuanya ada dalam berkat Tuhan, dan maksimalkan hidup kami terus untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya apa yang kami buat akan senantiasa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan semakin dipermuliakan dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk kelangsungan perkembangan pekerjaan Tuhan yang kami lakukan di Cerme. Biar Tuhan sendiri akan memperluas, biar kiranya Tuhan yang campur tangan dalam segala perkara, khususnya dalam masa-masa sulit seperti ini. Tuhan, Engkau terus memperteguh iman percaya kami, Engkau terus memperteguh kebersamaan kami, supaya kami terus satu hati di dalam Tuhan, satu hati melayani pekerjaan Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan dalam segala perkara. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tiba waktunya untuk Tuhan memberkati kami pada kesempatan saat ini. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari arahkan tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Terimalah berkat yang baik atas kehidupan saudara semuanya. Diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati usaha pekerjaanmu. Bahkan apapun yang sedang kau gumulkan, Allah boleh campur tangan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Amin.